Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalat 'alal khair zilla mardatillah wa qurbillah wa sawabillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif al-imam al-hafid Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi fi kitabihi al-adhkar. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi fawaidihi wa bi asrarihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabata, dan tetap apa kelakuan fi sahihaini, di dalam kitab dua sahih, an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah. Qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, kana, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattaqiu, itu menyandar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hijri, di dalam pangkuanku, wa ana, dan adapun aku, haidun, itu orang yang haid. Fayaqra'u, kemudian membaca siapa Rasulullah Al-Qur'ana, terhadap Quran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dan di sebagian riwayat, wa ra'suhu, dan adapun kepalanya Rasulullah, fi hijri, itu berada di dalam pangkuanku. Wa ana, dan adapun aku, haidun, itu haid. Meneruskan pembahasan kitab kita, yaitu pembahasan dari sebelumnya, daripada karya daripada Imam Nawawi, yaitu kitab Al-Adhkar. Bahwasanya ditetapkan di dalam kitab dua sahih, yaitu kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya dia itu berkata, pernah di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar di dalam pangkuanku, katanya Sayyidah Aisyah. Wa ana haid, dan sedangkan aku itu haid. Fayaqra'ul Qur'an, kemudian ketika Rasulullah berada di pangkuanku, Rasulullah membaca Al-Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan ada di sebagian riwayat, posisi kepalanya Rasulullah di dalam pangkuannya Sayyidah Aisyah, yaitu posisinya kepalanya Rasulullah itu berada di dalam pangkuannya Sayyidah Aisyah, sedangkan Sayyidah Aisyah ini haid. Waja'a, dan datang, an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah, aidon, juga. Qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, ini sesungguhnya aku, la akra'u, itu benar-benar membaca siapa aku, hizbi, terhadap hizib. Wa ana, dan adapun aku, muttaji'atun, itu tidur, ala sariri, atas tempat tidur. Dan Sayyidah Aisyah berkata juga bahwasanya beliau itu pernah di suatu hari membaca sebuah hizib, sedangkan beliau itu muttaji, yaitu miring, ala sari, yaitu tidur miring, ala sariri, atas, di atas tempat tidur. Ya. Lanjut lagi ke faslun, adapun ini itu fasal, wa yang bagi, dan seharusnya, ayyakuna, apa hendaknya ada, al-maudi'u, apa tempat, alladhi, yang, yadhkuru, berzikir siapa, alladhi, fihi, di dalamnya tempat, khalian, itu dalam keadaan kosong, nadhifan, dan dalam keadaan bersih. Jadi bagi seseorang yang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya itu harus kosong,
yaitu kosong dari perkara yang mana perkara tersebut itu bisa menyibukkan terhadap kehidupan. Dan juga di sini Imam Nawawi mengatakan, bagi seseorang yang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya itu juga harus bersih. Bersih dari apa? Ai tahiran min sairil adnas fadlan anil anjas, yaitu harus suci dari segala bentuk kotoran, terutama di situ yaitu najis. Jadi intinya, bagi seseorang yang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya itu harus kosong dari perkara yang bisa menyibukkan terhadap dunia, terhadap kehidupan, dan tempatnya itu harus bersih. Fa innahu, karena sesungguhnya tempat a'dhamu itu lebih agung fi ihtiramid dzikri, di dalam kemuhtaramannya berzikir, al-madhkuri yang dizikirkan. Kenapa kok dianjurkan bagi kita semua kalau ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tempatnya itu harus khalian dan nadifan? Karena sesungguhnya tempat yang khalian dan nadifan tersebut itu muhtaram untuk dibuat berzikir. Makanya di sini Imam Nawawi menganjurkan kepada kita semua untuk supaya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tempatnya itu harus khalian dan nadifan. Walihada, dan karena ini, mudiha, dipuji, adzikru, apa dzikir, fil masajidi, di dalam masjid, wal mawadi'i, dan tempat-tempat asyarifati, yang mulia. Karena pembahasan tadi tempat itu harus khalian dan nadifan, karena tempat yang khalian nadifan tersebut itu muhtaram dibuat berzikir, maka di sini Imam Nawawi menganjurkan atau memuji bahwasanya dzikir itu harus berada di masjid dan tempat-tempat yang di situ tempat mulia, seperti contoh tempat-tempat musholla atau di mihrab, asalkan tadi yaitu bersih dan kosong dari perkara yang menyibukkan terhadap kehidupan tersebut. Waja'a, dan datang, anil imami, dari Imam Al-Jalili yang agung, Abi Maisarah, yaitu Abu Maisarah, qala, berkata siapa Abu Maisarah, la yudhkaru, tidak didikirkan, Allahu, siapa Allah, Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, illa, kecuali, fi makanin, di dalam tempat, thayyibin, yang bagus. Al-Imam Abu Maisarah, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disebut atau tidak boleh didikirkan di tempat-tempat yang tidak bagus. Bolehnya di mana Allah ini didikirkan? Yaitu di dalam tempat-tempat yang bagus tadi itu. Makanya beliau itu berkata, Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disebut atau tidak boleh didikirkan kecuali di dalam tempat-tempat yang bagus. Tempat-tempat yang bagus itu di mana? Ya tadi, yaitu di masjid dan tempat-tempat yang mulia, seperti di musholla dan sebagainya. Wayam bagi, dan seharusnya, aidon juga, ayyakuna, apa hendaknya ada, fammuhu, apa mulutnya orang yang berzikir, nadhifan, itu harus bersih. Dan di antara termasuk adab bagi seseorang yang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mulutnya itu yang mau didikir, mulutnya ini harus nadhifan, yaitu harus bersih. Kalau misalnya di mulut itu ada najis, atau setelah makan makanan yang di situ bau, maka dicuci dulu. Nanti ada di bawah ini pembahasannya bagaimana kalau perubahan bau, bagaimana cara menghilangkannya, dan bagaimana caranya kalau di dalam mulut itu ada najis, bagaimana cara menghilangkannya, begitu. Ini caranya. Fa in kana, maka jika ada, fihi, di dalamnya mulutnya orang yang berzikir tersebut, tagayyurun, apa perubahan bau,
azala maka menghilangkan siapa orang yang berzikir hu padanya tagayyur bisiwaki dengan siwak. Jika seumpamanya orang yang berzikir tersebut itu mulutnya itu bau atau setelah makan makanan yang di situ bisa menyebabkan bau mulut, maka azalahu bisiwak, hilangkan pakai siwak begitu. Kalau gak punya siwak ya beli. Wa ingkana dan jika ada fihi di dalamnya mulut najasatun apa najis, azala maka menghilangkan padanya najis, menghilangkan siapa orang yang berzikir tersebut padanya najis bil gusli dengan air dengan membasuh bil ma'i dengan air. Jika seumpamanya ada seseorang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan di dalam mulutnya itu ada perkara najis, maka ini bagaimana? Maka bahasa simpelnya itu kumur-kumur dulu. Seperti contoh, ada seseorang yang bangun dari tidur. Kan orang yang bangun dari tidur itu misalnya masih ada air liurnya kan itu. Maka kan itu najis. Jangan pas kita habis bangun tidur pas langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak adab ini. Bagaimana ini caranya? Yaitu kumur-kumur dulu. Baru setelah kumur baru kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau dzakaro, maka seandainya berzikir siapa orang yang berzikir tadi, walam yaghsil dan tidak membasuh padanya najis, fahuwa maka adapun orang tadi makruhun itu makruh wala yahrumu dan tidak haram. Hukumnya bagi seseorang yang berzikir sedangkan di dalam mulutnya itu ada najis, bagaimana hukumnya? Makruhun itu makruh. Wala yahrumu dan tidak haram. Akan tetapi makruh. Walau dan seandainya qara'a membaca siapa man al-Qur'ana terhadap Quran, wa fammuhu dan adapun mulutnya man tersebut najasun itu najis, kuriha maka dimakruhkan. Jika seumpamanya orang tadi itu membaca Al-Quran sedangkan di dalam mulutnya itu ada najis, bagaimana ini? Maka hukumnya sama seperti tadi, yaitu makruh. Wa fi tahrimihi dan itu di dalam keharamannya tagayyur dan najasah wajhani adapun dua pendapat li ashabina menurut sahabat-sahabatnya kami. Asohuhuma adapun paling asoh dari keduanya la yahrumu itu tidak haram. Berarti pendapat yang tidak asoh ini menyatakan bahwasanya haram berarti. Kan tadi disebutkan jika seumpamanya ada perubahan bau atau najis, itu ada dua pendapat menurut sahabat-sahabatnya kami, katanya Imam Nawawi. Pendapat yang paling asoh mengatakan bahwasanya itu tidak haram. Berarti muqabil daripada asoh yaitu soheh, berarti haram menurut pendapat yang soheh. Ya, ini sudah jelas ini. Faslun, adapun ini itu fasal. I'lam, ketahuilah siapa kamu an-dzikra pada sesungguhnya dzikir mahbubun itu disunnahkan fi jami'il ahwali di semua keadaan illa kecuali fi ahwalin di dalam keadaan-keadaan warada yang mendatangkan asyar'u apa syariat bistisna'iha dengan mengecualikannya keadaan tersebut. Nadzkuru menyebutkan siapa kami minha di dalam dengan darinya ahwal tersebut huna di sini torfan hanya sebagian. Di sini ada pembahasan lagi. Sesungguhnya dzikir itu disunnahkan di semua keadaan kecuali di dalam keadaan-keadaan yang mana syariat sudah mengecualikan keadaan tersebut. Imam Nawawi di sini menyebutkan di dalam kitabnya yaitu kitab Adkar di sini hanya sebagian. Kenapa kok Imam Nawawi hanya menyebutkan hanya sebagian di dalam kitabnya? Isyaratan karena sebagai isyarah
ilama terhadap perkara siwahu yang selainnya, ma mimma dari perkara sayati yang akan datang, apa ma fi abwabihi di dalam bab-babnya ma, insya'a jika berkehendak Allahu siapa Allah, ta'ala yang maha luhur siapa Allah. Kenapa Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya tentang istisnanya ahwat ini hanya sebagian? Karena sebagai isyarah terhadap pembahasan yang lain, yang mana pembahasan tersebut itu akan datang di dalam bab-babnya tersendiri. Famin dalika, maka karena itu, annahu sesungguhnya, yukrahu dimakruhkan, adzikru apa dzikir, halatal julusi dalam keadaan duduk, ala qada'il hajati atas qada'il hajah. Di sini Imam Nawawi menyebutkan tentang kemakruhan berzikir itu di waktu kapan saja. Yang pertama yaitu halatal julusi ala qada'il hajah, yaitu ketika duduk di hammam atas menunaikan hajatnya. Yang kedua apa? Wa fi halatil jima, termasuk perkara-perkara yang dimakruhkan berzikir yaitu wa fi halatil jima, di dalam keadaan berjima. Kalau kita seumpamanya berjima, jangan kita berzikir karena perkara tersebut itu dimakruhkan. Yang ketiga, wa fi halatil khutbati, dan di dalam keadaan khutbah, liman bagi seseorang, yasma'u yang mendengarkan siapa man, sautal khatibi pada suaranya khatib. Dan kemakruhan berzikir yang nomor 3 yaitu ketika di khutbah, ketika si khatib naik ke mimbar, maka bagi seseorang yang mendengarkan khutbahnya tersebut itu dimakruhkan untuk berzikir. Dan yang nomor 4, wa fil qiyami fi sholati, dan di dalam mendirikan di dalam sholat. Bal justru yastagilu mempersibuk siapa man bil qiraati dengan qiraah, dengan membaca Al-Qur'an. Kemakruhan yang nomor 4 yang disebutkan oleh Imam Nawawi, kemakruhan berzikir yaitu ketika kita sholat. Ketika kita sholat dimakruhkan untuk berzikir. Dan yang nomor 5, wa fi halatin nu'asi, dan di dalam keadaan ngantuk. Kemakruhan berzikir yang nomor 5 yaitu ketika dalam keadaan ngantuk. Intinya Imam Nawawi di sini menyebutkan kemakruhan berzikir itu di 5 keadaan. Yang pertama yaitu ketika qadul hajah, dan yang kedua yaitu ketika jima, dan yang ketiga yaitu ketika khutbah, dan 4 ketika mendirikan sholat, dan yang terakhir yaitu ketika ngantuk. Di dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan, kemakruhan tadi, ini dimakruhkan bagi seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan apa zikir, fit tariqi di dalam jalanan, wala fil hammami, dan bukan di dalam hammam. Wallahu, dan adapun Allah, a'lamu itu lebih mengetahui. Dikiran di dalam jalanan itu tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan yaitu di dalam hammam. Kalau kita di hammam, jangan baca wirid kita karena dimakruhkan. Kalau di jalanan, maka agak apa-apa. Faslun, adapun ini itu fasal. Al-muradu, adapun yang dimaksud, minadz dzikri dari zikir, hudurul qalbi, itu hadirnya hati. Ketika ada seseorang yang bertanya, yang dimaksud daripada zikir itu apa? Maka jawabnya, yang dimaksud daripada zikir yaitu kehadiran hati. Karena Imam Haddad itu berkata,
Al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam wa la tu'asiru illa ma'al hudur. Wirid-wirid itu tidak akan pernah bermanfaat kecuali dibacanya itu dibaca dengan istiqomah. Dan juga wirid itu tidak akan berpengaruh kecuali dibacanya itu disertai dengan kehadiran hati. Oleh karena itu, ketika kita semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan hati kita semua itu hadir. Fayam bagi, maka seharusnya ayyakuna, apa hendaknya ada apa yang dimaksud minad dzikri, huwa itu yang dimaksud minad dzikri maksudud dzakiri, itu maksudnya orang yang berzikir. Fayah riso, maka supaya tamak siapa dzakir ala tahsilihi, atas memperoleh dzikir. Wa yatadabbaru ma yadhkur, ay yata'ammal, di sarahnya itu yata'ammal, mengangan-angan alfadhu dzikrihi, terhadap lafaz dzikirnya, wa maknahu, dan mengangan-angan maknanya. Wa yata'aqqalu, dan berfikir maknahu, pada maknanya. Di sini seharusnya bagi seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu diusahakan harus tamak atas memperoleh dzikir dan mengangan-angan lafaz dzikirnya dan maknanya itu diangan-angan, dan berfikir juga tentang maknanya tersebut. Itu. Fat tadabburu, maka adapun tadabbur, fid dzikri, di dalam dzikir, matlubun, itu dihimbau atau disunnahkan, kama sebagaimana, huwa adapun matlubun itu disunnahkan, fil qiraati, di dalam membaca Al-Qur'an, li istirakihima, untuk penyertaan keduanya, fil makna, di dalam makna, al-maksudi, yang dimaksud atau yang dituju. Tadabbur yaitu mengangan-angan di dalam dzikir, itu dihimbau atau disunnahkan sebagaimana dihimbaunya ketika tadabbur di dalam membaca Al-Qur'an. Kan di dalam membaca Al-Qur'an itu disunnahkan atau dihimbau bagi kita semua itu tadabbur, yaitu mengangan-angan maknanya. Di dzikir itu sama. Di dzikir itu sama, dihimbau untuk tadabbur juga. Walihada, dan karena ini, dan itu karena ini, karena ada al-madhabu, apa madhab, as-sahihu, yang sahih, al-mukhtaru, yang terpilih, istihbabun, adapun kesunnahan, madda, memanjangkan atau membentangkan, adzakiru, siapa orang yang berzikir, qaula la ilaha illallah, terhadap perkataan la ilaha illallah, lima, pada perkara, fihi, di dalamnya, ma, minat tadabburi, dari tadabbur. Dan menurut menurut pendapat madhab yang sahih, orang yang berzikir itu disunnahkan untuk memanjangkan atau membantangkan perkataan la ilaha illallah, karena termasuk fadilah atau termasuk fadilah orang yang membaca la ilaha illallah dan memanjangkan lamnya ini dan membentangkannya, dan disertai membacanya tersebut itu menghadap ke langit, itu bisa menyembuhkan kesempukan. Mungkin dari kita ada yang bisa mengamalkan. Di dalam kitab Fawaidul Muhtaro di sini disebutkan bahwasanya qala ba'du sahabah, man qala la ilaha illallah wa madda biha sautahu ta'diman laha ghafarallahu lahu arba'ata alafi dambin.
sebagian daripada sahabat itu mengatakan, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan seorang tersebut itu memanjangkan suaranya, tak lain niatnya itu hanya takdim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa 4.000 dosa yang 4.000 dosa yang orang yang 4.000 dosa yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan qila fa illam yakun lahu arba'atu alafi dzambin qala yafiru min dunubi ahlihi wa jiranihi. Kalau seumpamanya orang tersebut itu tidak mempunyai dosa sampai 4.000, bagaimana? Maka keluarganya dan tetangganya itu juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita semua rutinlah membaca la ilaha illallah, karena termasuk la ilaha illallah ini banyak fadilahnya. Wa aqwalus salafi, dan adapun perkataannya ulama salaf, wa aimatil khalafi, dan imam-imam, fi hada, di dalam ini, masyhuratun, itu masyhur. Wallahu, dan adapun Allah, a'lamu, itu lebih mengetahui siapa Allah. Perkataan-perkataan ulama salaf dan perkataan-perkataan imam tentang pembahasan kesunahan berkata la ilaha illallah ini sudah masyhur. Tinggal kita mencari di kitab-kitab yang lebih luas lagi. Wallahu, dan adapun Allah, a'lamu, itu lebih mengetahui siapa Allah. Mungkin cukup ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana nafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wada, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan warzuqi lakulla halalan daima wa akhilla kiya ulama nuhda bil wa nukfa kulla syarabana wa salih lana kulla syu'un wa akid rabir ridha minkal uyun wa di anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ufiri saturaan akraman satar taisal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fi hilin nasi sifa wa ala alil kirami surafa wa ala sahabil masabihil gurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak mimman khalafa amraka wa asrak. Wasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa fir li walidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah ratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan mannan biminna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa sahabi idada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.